Saya mau cerita nih, kira-kira waktu anak masih remaja dulu, Ustaz. Oh gitu, iya. Lokasinya di Tebet. Ya. Saat itu saya sebagai penceramah muda, anak muda deh, mewakili anak muda deh. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah ya, Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, kepunyaan almarhum Haji Muhammad itu. Beliau muhibun berat itu, insyaallah. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib, ya, nggak perlu saya sebutkan karena beliau sudah juga berpulang ke rahmatullah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi. Ini Habib ini berpidato. Saya waktu itu sebagai penceramah kedua, Ustaz. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi dah. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi, jangan disakiti, jangan diomelin, biarin aja. Dia itu ahli surga. Jadi baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati, saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia, jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Saya terhenyak mendengar itu. Emang begitu Islam dalam hati. Namanya anak muda ya. Habis dia ceramah, naik. Giliran kedua, penceramah mewakili generasi muda. Aneh bantah tuh semua. Itu yang Habib yang saya hormati tadi, mohon izin Bib, saya koreksi antum. Saya bilang itu qala ta'ala bla 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 bla, yang mana inna akramakum indallahi atqakum gitu. Wa qala ta'ala yarfa' lahu alladhina amanu wa alladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu, al-jannatu lil muttaqin wa law kana 'abdan habasyan wa rasul wa kana sayyidan quraisyan hasyimiyah. Bahwa surga itu untuk orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia dari Sayyid Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah, rasnya Rasulullah SAW. Saya baca itu. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa taqwa, kita takwa. Ribut sesuatu itu di masjid itu ramai karena banyak muhibin kan. Bang Haji Roma berdendang, habaib meradang. Pada channel Roma Irama Official di podcast Bisikan Roma bersama Kiai Haji Anas Kurdi, Bang Haji Roma Irama menceritakan pengalaman beliau beberapa puluh tahun lalu di saat masih berumur 20 tahunan yang terkaget-kaget mendengarkan isi ceramah dari oknum Habib. Cerita beliau ini mengundang kritik keras dari para habaib. Di antaranya adalah Habib Rizik Syihab dan Bahar bin Smith. Ada penyanyi dangdut namanya Roma Irama. Roma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, cek aja sekarang. Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Habib siapa yang ngomong begitu? Ada habaib ngomong begitu, siapa? Siapa namanya? Kapan dia ngomong? Jadi jangan berpunya mulut pada Roma. Saya saat itu habis saya domelin Haji Muhammad almarhum. Ente ngaji kagak ngomong. Diomelin habis.
Akhirnya saya dipanggil sama satu Habib sepuh yang kita kenal, beliau adalah Al-Alim Al-Alamah lah. Kita kenal beliau, Al-Mafullah juga. Saya dipanggil, Syabib, ada apa saya dipanggil? Ente ngomong apa kemarin? Ente ngomong apa orang jamaah ribut tuh? Ya, ada ceritain. Ya Habib, ada Habib ini ngomong begini-begini, ini saya balikin. Jawaban saya begini, qala ta'ala wa qala nabi bla 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 bla. Mau dikoreksi Bib. Yang ente ngomong itu nggak salah. Nggak salah, ente benar. Dapat fine kan ada. Tapi tolong jangan diulangin lagi. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Jangan sembarangan memfitnah. Jangan. Ini ada beberapa tokoh, saudara, sudah ketularan para begah nasab, saudara. Nah, mereka seenaknya bicara di podcast mereka. Hati-hati, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah, jangan sampai engkau nanti su'ul khatimah karena benci dan memfitnah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sebar fitnah. Kira-kira jelas tidak? Ente nggak salah, ente benar. Ente ucapan itu semua benar. Kan saya minta koreksi. Mau dikoreksi Bib. Yang salah, kalau saya salah, yang mana salahnya? Dia benar kan? Ente benar, cuman ucapan-ucapan itu jangan diulangi lagi karena tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah. Kira-kira Nah, Roma Irama mau bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin Habaib. Kalau ada Habib mabok, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Roma Irama, saudara. Makanya Roma Irama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya batu. Selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Karena ini sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Maka kalau nasabnya benar, kata guru-guru kita, pasti dia husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, sesesat apapun, kalau nasabnya benar, artinya benar di sini tidak ada yang zina dalam nasab itu, maka dia murni cucu Nabi. Murni cucu, ibunya nggak ada pernah zina, neneknya nggak pernah zina, ini dia murni cucu Nabi, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Nah, jadi kalau sekarang ada fitnah, katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan ba'alwi, di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah. Jadi sekali lagi, ini sekarang zaman fitnah nih. Nah, apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Jangan kalau kamu benci habaib, jangan terus kamu bayangkan fitnah habaib. saya ini muhibbin, artinya mencintai para habaib ya, karena Habib Rizik Syihab, beliau adalah sahabat saya, bahkan salah satu pendiri dari Fahmi Tamami, samping Kiai Haji Zainuddin MZ dan sebagainya. Habib Ali Kuitang itu juga sahabat saya. Bahkan ayah beliau Abdurrahman Habib Abdurrahman Al-Habsyi juga sahabat saya. Kemudian ada sahabat saya juga Habib Anis Al-Altas, apa Habib Anis apa saya lupa. Dulu dia salah seorang penyanyi juga. Nah kemarin dia baca maulid sama-sama saya berceramah. Juga Habib Lutfi Pekalongan, saya takjim sama beliau dan beberapa kali saya berkunjung ke sana dan biasa beliau main organ, kita nyanyi bareng
saya berteman dengan para habaib sekarang ini tulus lillahi ta'ala, karena dia orang beriman, karena dia orang pintar, dia orang baik, itu saja. Bukan dasar beliau-beliau itu adalah dzurriyyah Nabi, ya. Karena saat itu saya juga mulai mendengar dan membaca, ya, bahwa dzurriyyah ini katakanlah masih antara right and wrong, benar dan salah gitu. Tapi pertemanan saya, persahabatan saya dengan para habaib itu, penghormatan saya ya sebagai sesama mukmin, ya, sebagai sesama muslim, sangat indah persahabatan kami. Dan sampai sekarang insya Allah, walaupun misalnya nanti terkonfirmasi oh ini bukan dzurriyyah Rasul, saya akan tetap perlakukan beliau-beliau itu sebagai sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Itu tidak akan berubah, karena dasarnya tadi innamal mu'min ikhwatu, sesama orang beriman itu adalah saudara, itu dasarnya.